Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdawati dari kelas 28D. NIM 1847241056 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis kurikulum. Sebelum kita melangkah ke analisis kurikulum, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kurikulum itu sendiri. Baik, kurikulum adalah suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Artinya, kurikulum ini digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa rencana atau dokumen tertulis. Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut. Dalam konteks ini, maka disiplin ilmu posisi sentral yang menonjol dalam kurikulum. Kurikulum dan pendidikan haruslah mentransfer berbagai ilmu pengetahuan sehingga peserta didik menjadi warga masyarakat yang dihormati. Teori tentang IQ bekerja untuk terutama intelektualitas. Dalam pengertian disiplin ilmu, logik yang dikembangkan dalam tes IQ, logik disiplin ilmu, dan secara lebih khusus adalah logika matematika. Oleh karena itu, tidaklah salah dikatakan bahwa matematika adalah salah satu dasar pengembangan pendidikan logika. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dalam pengembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kurikulum yang pernah diberlakukan secara nasional di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang digunakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum tahun 1954. Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum yang diberlakukan sebelumnya, yaitu dikenal dengan nama Rencana Pembelajaran tahun 1947. Kurikulum selanjutnya yaitu dikenal dengan nama kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama yang ada di Indonesia. Beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan berbagai cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial atau dikenal dengan social study, dan beberapa mata pelajaran seperti ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan alam atau yang sekarang kita kenal dengan sains. Kurikulum yang keempat adalah kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci.
Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1975. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1944. Kurikulum ini merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 1984. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh Indonesia karena beberapa sekolah telah ditinjau dan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2008. Kurikulum tahun 2008 ini sering kita kenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang telah dilaksanakan tahun ini. Hasil pengembangan dari KTSP yaitu pengembangan kurikulum sudah mencakup silabus, buku teks, serta buku pedoman guru. Hal tersebut akan mengeringankan pekerjaan guru karena tidak perlu membuat silabus lagi. Guru hanya tinggal membuat rancangan berupa RPP. Nah, itulah kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 atau kurikulum yang telah diberlakukan di Indonesia sekarang. Adapun perbedaannya, yang pertama yaitu pada kurikulum KTSP, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud pada nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, dan 70 pada tahun 2013. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas pada tahun 2022 pada nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas pada nomor 23 tahun 2006. Perbedaan yang kedua yaitu aspek kompetensi lulusan. Ada keseimbangan antara soft skill dengan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013 di jenjang SD tematik untuk kelas 1 sampai 4 dan di jenjang SD tematik terpadu pada kelas 1 sampai kelas 3, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan KTSP. Selanjutnya, pada proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah,
menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Sedangkan pada kurikulum KTSP, standar proses dalam pembelajaran dilakukan terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK bukan sebagai mata pelajaran lagi, melainkan sebagai media pembelajaran. Dan dalam KTSP, TIK itu dikenal sebagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu standar penilaian dalam K13, yaitu menggunakan penilaian autentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya pada K13, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Sedangkan pada kurikulum KTSP, pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Selanjutnya yaitu pemintan atau penjurusan. Penjurusan pada K13 yaitu mulai kelas 10 untuk jenjang SMA. Sedangkan pada KTSP, penjurusan baru dimulai pada kelas 11. Yang terakhir yaitu pada kurikulum 2013, BK lebih menekankan pengembangan potensi siswa. Sedangkan pada kurikulum KTSP, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Nah, setelah kita membahas tentang perbedaan antara KTSP dengan K13, selanjutnya kita beralih pada analisis materi pembelajaran IPK dan tujuan pembelajaran. Sebelum kita beralih ke tentang tujuan pembelajaran itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu IPK. Jadi, IPK adalah singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif, atau bahasa kerennya yaitu GPA atau Grade Point Average. Merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sebagai pada satu prode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang telah ditempuh. Ukuran nilai tersebut akan dilakukan dengan nilai bobot mata kuliah, kemudian dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi IPK dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen dari RPP yang ditempatkan setelah komponen IPK. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi atau pernyataan tertulis mengenai sarana yang ingin dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi IPK dalam menentukan materi pembelajaran dan bahan ajar. Pada tahun 2016 menunjukkan komponen materi pembelajaran dalam RPP memuat jenis materi pembelajaran yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, dan butir-butir materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan IPK atau Indeks Pengetahuan Indeks Prestasi Kumulatif. Selanjutnya yaitu fungsi IPK dalam mendesain pembelajaran. Hal ini mengindikasi bahwa IPK memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran dan memberikan gambaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dituntut IPK. Selanjutnya yaitu fungsi IPK dalam menentukan penilaian hasil belajar siswa. Penilaian merupakan
proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hal ini mengindikasi bahwa IPK berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam merancang penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, itulah mengenai IPK. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah tujuan tujuan mengapa pembelajaran itu diajarkan kepada peserta didik, guna untuk memberikan peserta didik pengetahuan mengenai materi-materi yang akan diajarkan. Jadi sebelum guru melakukan pembelajaran di kelas, seharusnya guru tersebut harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.